Pada video kali ini saya akan bahas tentang software DAW baru yaitu Cubase Pro 9. Halo semuanya, saya Agus Hardiman dari Artsonika dan saat ini saya sedang ada di Sekolah Artsonika Kelapa Gading, Jakarta. Pada video kali ini saya akan bahas tentang software DAW baru yaitu Cubase Pro 9. Mari kita lihat apa saja fitur-fitur baru dari Cubase Pro 9 ini. Kemudian penambahan atau peningkatan dari fitur-fitur yang sudah ada sebelumnya. Jangan lupa like video ini dan subscribe channel Artsonika, di mana saya sering share tentang tips aransemen, recording, mixing, mastering, juga tutorial beberapa software audio, dan banyak lagi yang lainnya. Jangan lupa juga kunjungi blog saya, yaitu di www.blog.artsonika.com. Enjoy dan semangat Artsonika! Oke, pertama-tama saya akan tunjukkan tampilan Cubase Pro 8.5 yang sebelumnya dibandingkan dengan Cubase Pro 9.0. Oke, kelihatannya tidak banyak berbeda jauh, tapi sebenarnya banyak hal baru di Cubase 9. Ya, contohnya di sini ada tombol untuk mengaktifkan inspektor. Lalu ada tombol untuk mengaktifkan rack, VST, dan soundbank loop. Dan kemudian ada lower zone, tempat mengaktifkan mixer dan beberapa fitur lainnya. Nah, contohnya ini ada MIDI dan audio editor. Lalu ada sample control, ada chord pad juga. Nah, seperti biasanya pada Cubase versi sebelumnya ada tombol atau ada panel transport yang biasa diaktifkan dengan menekan F2, shortcut F2 di keyboard. Nah, seperti ini. Ya. Nah, sekarang ada transport bar di bagian paling bawah dari Cubase ya, yaitu kita bisa akses di sini. Nah, ini transport. Oke. Kalau dilihat, nah ini ya. Nah, ini jadi sangat memudahkan dalam arti semua dalam satu layar, dalam arti tidak perlu kita menampilkan atau menonaktifkan tampilan karena semua sudah tersedia dalam satu layar. Oke. Nah, di sini setting yang bisa kita ubah juga, yang inspektor, kemudian racknya, transport, lower zone. Ya, ini status, info line, overview. Ya, kita bisa atur di sini semua. Nah, itu kira-kira ya. Oke, mari kita mulai dari mixer. Ya, ini biasanya mixer itu ada di tampil yang full mixer. Sekarang mixer itu ada di bawah project window. Nah, ini memudahkan kalau kita ingin melihat track kita dan mixer itu dalam satu layar. Ya, mungkin berguna untuk user yang hanya menggunakan satu layar. Oke, kita lihat fiturnya di sini. Kita bisa tampilkan faders. Oke, lalu kalau kita mau lihatkan insert. Nah, di sini ada insert. Kita bisa insert juga, masukkan efek kalau mau nanti. Ya. Lalu di sini ada send. Ya. Ya, kita bisa pilih send. Misalnya ya, itu seperti itu. Lalu di sini ada toolbar dari mixer. Mungkin yang baru adalah ini ya. Undo dan redo mixer history. Nah, ini fitur yang menarik sekali. Kenapa? Karena sebelum ini kita kalau melakukan kesalahan atau setting yang berubah, kita tidak bisa membalikkan ya. Ya, jadi kita memang harus hafal. Kalau sekarang sebagai contoh, kalau kita turunkan, nah kita bisa undo ke posisi sebelumnya. Atau misalnya pendingnya juga
kita bisa undo ya, atau balikin lagi ya, balik ke sebelumnya. Oke, itu fitur yang menarik sekali. Lalu yang lainnya masih sama. Ini ada tombol ini untuk membuka seperti biasa mixer itu dalam tampilan yang full screen ya. Nah, di sini kalau dilihat, kita bisa lihat tadi apa yang kita lakukan pada mixer ini ya. Nah, kita bisa undo dengan mengklik ini ya, atau kita bisa juga pakai ini ya. Sebagai contoh, misalnya saya memasukkan efek ya, plugin pada lead vokal ini, EQ ya, kemudian saya meremove. Nah, di sini keluar di daftar ininya, history dari mixer, undo dan redo mixer. Kita bisa balikin lagi ya, dengan setting yang sebelumnya. Oke. Nah, selain itu ada satu fitur juga yang menarik, yaitu di inspektor visibility zone ya. Nah, di sini misalnya saya sudah bikin bass ya, beberapa bass di sini, atau grup channel atau grup track. Nah, tapi kadang-kadang kalau kita scrolling seperti ini, kita nggak bisa lihat lagi itu bass atau grup tadi. Nah, ini ada satu fitur yang menarik ya, kita bisa taruh yang bass tadi di sisi kiri ya dari mixer ya. Ini misalnya ini drum bass, saya aktifkan. Nah, dia keluar di sini. Lead vokal bass, string bass, synth bass ya, misalnya reverb bass juga kita mau taruh atau enggak, dan master volume misalnya ini ya. Nah, apa bedanya? Di sini kita nanti bisa geser ya, dia kita bisa geser di mana bagian kiri ini tetap tidak berubah. Oke, itu kira-kira ya fitur dari mixernya. Kemudian di editornya sama juga, ada di bawah, bisa di bawah juga, jadi kita bisa langsung klik dan lihat di sini di bawah ini ya, termasuk juga untuk audio ya. Ini untuk tadi MIDI, ini yang untuk audio. Oke. Nah, ini mungkin ada satu fitur ini ya, ini link project and lower zone editor cursor. Jadi maksudnya kalau dilihat ini posisi lower zone-nya atau editornya ini beda ya. Ini mulainya dari sini ya, tapi yang ini datanya dari sini. Nah, kita bisa tinggal klik ini. Nah, maka ini akan sinkron ya. Kalau kita geser, nah ini ikut bergeser ya. Tampilan editornya ini memudahkan kita untuk melihat konteks dari musik atau track kita ini. Oke, sekarang saya akan coba memainkan sample control ya. Sebelumnya saya udah bikin ini musik simple seperti ini. Oke. Nah, ini ada satu track vokal yang saya ambil dari data saya. Give me a reason to live, babe. Give me a reason. Nah, keunggulan dari atau feature dari sampler control atau sample track itu adalah ya, kita bisa ngambil satu track audio, kemudian kita bisa kontrol nanti dengan keyboard controller atau MIDI controller ya. Jadi ini kita coba aktifkan sampler control. Nah, kita tinggal tarik ini ke sini. Oke, dia otomatis akan di loading ke sample control ini. Nah, di sini ada sample start, di mana kita mau trigger dari awalnya sampai berakhirnya.
Ya, misalnya saya di sini. Oke. Jadi kata pertama. Oke. Jadi kalau dilihat, nah ini ada sampler tag otomatis dibuat. Tadi masih dalam keadaan mute. Saya solo dulu. Ini kita matiin juga. Oke, itu ya, menarik ya. Nah, cuman seperti biasanya sampel, kalau semakin rendah semakin lambat. Kalau kita mainkan bareng, dia nggak akan bareng. Nah, Cubase punya fitur yaitu audio warp di sini. Kalau kita aktifkan, nah dia akan bisa sama. Kalau kita pencet bareng, nah mereka jadi sama nih. Nah itu canggih banget ya, jadi asik. Jadi kita simple banget kalau mau bikin atau ambil sesuatu dari file audio, kemudian kita bisa kontrol dengan MIDI controller tanpa perlu kita edit satu persatu file WAV-nya per note ya. Otomatis dengan audio warp ini udah bisa kita kontrol dan sinkron semuanya. Ya, di sini kita bisa atur misalnya speednya. Ya, atau mau dilambatin. Ya, kalau mau di reset lagi, ya tekan Control klik, atau itu di Windows, kalau di Mac Command klik. Oke, di reset lagi aslinya. Ya, ini chords, kalau mau dinaikin nadanya. Ya, naiknya per semitone. Kalau fine tune, naik sedikit aja. Atau turun. Ya, oke, saya reset lagi. Nah, kalau glide itu perpindahan dari note ke note-nya. Ya. Sebelumnya kayak gini. Saya naikin ini, glide. Nah, jadi pada saat note kedua dimainkan, dia nggak langsung ke note itu, tapi dia ada waktu sekitar 565 milidetik untuk sampai ke note yang kita tuju. Tapi ya ini mungkin terlalu besar, saya kecilin lagi. Oke, nah itu. Oke, kita coba kreatif dengan ini. Ya, mungkin volumenya saya naikin dulu nih. Oke, glide-nya saya matiin dulu. Dan mungkin saya ambil hanya kata ini aja, awal. Oke, kita coba play bareng sama musiknya. Oke, begitu ya. Oke, misalnya saya akan coba ini, yang loop yang ini, saya drag ke sini. Ya, saya coba. Oh ya.
setiap file WAV bisa kita mainkan di keyboard ya. Fleksibel banget jadinya. Oke, berikutnya chord pads. Ya, ini sih sebenarnya untuk trigger chord ya. Misalnya di sini saya pakai sound synth yang ini. Sound synth yang ini ya. Ya, ini biasanya kita mainnya kan chord ya. Nah, tapi dengan chord pad ini kita bisa main di sini. Nah, ini jadi chord. Walaupun hanya satu jari. Satu jari ya. Nah, ini juga bisa kita. Nah, ini chord pad yang kita bisa ubah chordnya. Ya, misalnya yang paling bawah C, D minor, E minor, F, G7, A minor. Ya, jadi kita mudah mau bikin misalnya. Kalau kita mau rubah, kita tinggal klik di sini editornya. Nah, kita mau chord apa? Misalnya kita mau ini jadi A minor 7 ya, bahkan ini ya A minor 7 ya, min 13 ya. Jadi ini semua chord bisa diganti dengan chord yang diinginkan. Misalnya E-nya bukan E minor. Misalnya saya ingin E sus 2. Nah, itu ya. Ya. Oke, ya dengan mudah kita bisa program setiap note ini ya, memainkan chord apa. Oke. Ya, mungkin ini fitur ini ditujukan untuk orang-orang yang tidak bisa memainkan chord pada MIDI controller atau keyboard. Jadi dia bisa trigger chord dengan satu jari ya. Oke, berikutnya saya akan bahas tentang plugin baru dari Cubase Pro 9, yaitu equalizer ya. Di sini ada frekuensi equalizer. Ya, yang ini. Oke, ya jadi di sini EQ-nya keren banget ini. Ada 8 band. Ya, 1 2 3 4 sampai 8. Kemudian yang menariknya adalah ada mid-side-nya, processing mid-side. Ya, untuk yang belum mengerti mid-side itu apa, jadi selama ini kalau kita pakai equalizer di Cubase itu adalah yang mono atau stereo. Ya, artinya processing yang kita lakukan itu akan kena ke semua channel ya. Kalau mono ya mono, kalau stereo ya kiri dan kanannya kena sama ya. Nah, tapi di sini ada satu fitur baru, yaitu mid-side ya. Nah, yang disebut mid-side itu adalah mid-nya itu adalah tengahnya atau center. Jadi kalau kita punya musik yang kita panning di center, nah ini akan kena proses apa yang kita atur di mid ini. Sedangkan kalau side ini berarti yang akan kena proses dari EQ ini hanyalah yang bagian kiri dan bagian kanan, atau channel kiri dan kanan tanpa kena yang tengah. Ya, jadi mid side itu bisa memilah antara tengah saja atau kiri dan kanan saja ya. Oke, satu lagi dia ada left dan right. Ya, ini kita bisa
proses equalizer ini untuk kiri berbeda dengan kanan ya. Nah, ini satu fitur yang keren banget dari Cubase Pro 9 ya. Jadi kita bisa lebih fleksibel ya untuk mixing. Oke. Kita ambil contoh aja, misalnya di sini ini ada jingle yang saya buat untuk Skyworld. Ya. Di sini ada misalnya ada horn section atau brass section yang saya panning di kiri dan kanan seperti ini. Nah, ini kalau biasanya kita pakai EQ yang biasa, misalnya saya pingin brass sectionnya lebih bright lagi. Nah, biasanya nanti kalau pakai EQ biasa yang nggak ada fasilitas mid side, itu semua akan kena ya, dalam arti tengahnya juga akan kena. Misalnya di situ ada vokal, ya juga akan kena ya. Oke. Nah, tapi dengan frekuensi EQ ini atau EQ yang baru dari Cubase, kita bisa atur hanya yang kena hanya kiri dan kanan atau side-nya aja. Nah, ini mid side ya, side-nya aja yang kita ini ya. Misalnya saya mau bikin ini lebih bright ya. Oke, jadi misalnya saya pakai di sini yang high shelf. Kemudian frekuensinya ya saya pindahin ke atas, sama aja ya. Jadi harusnya mungkin yang ini ya, yang tinggi ini cuman sama aja. Oke, kemudian gain-nya ya, ini saya bikin setting yang agak ekstrim ya, biar kedengaran aja bedanya. Nah, itu contohnya ya. Jadi hanya yang di channel kiri dan kanan saja yang jadi bright, sedangkan yang di tengah enggak ya. Oke, itu contohnya. Bisa juga yang lain, misalnya kita pingin frekuensi low-nya fokus di tengah ya, jadi bass-nya fokus di tengah. Oke, jadi kita bisa high pass atau low cut frekuensi low yang ada di kiri atau kanan ya. Ya, kita coba lagi. Kita nyalain lagi, kita rubah ini jadi mid side lagi. Nah, misalnya ini di frekuensi 100 ya. Terus kita pakai filter yang low save misalnya ya. Jadi low save, kita kurangin frekuensi low. Nah, kalau dilihat di sini ada ininya nih, ada indikatornya 2S sama 2M. Nah, yang M ini adalah mid, berarti yang untuk instrumen-instrumen yang di panning di tengah atau center ya, atau mid ya. Sedangkan S itu side, berarti semua instrumen yang di panning di kiri dan kanan. Oke, jadi kalau dalam hal ini saya low save, artinya dia akan berkurang low-nya, tapi hanya di channel kiri dan kanan tanpa kena yang channel tengah. Oke, kita coba. Saya naikin. Ya, tadi waktu saya naikin itu kedengeran yang kiri dan kanannya jadi lebih kenceng ya. Nah, tadi ini hanya ilustrasi aja, jadi kita emang waktu prakteknya kita nggak sebesar ini ya. Oke, atau sebanyak ini cut dan boost-nya. Oke, itu fitur yang menarik banget. Terus mungkin kita juga bisa pakai yang left dan right. Ya, kalau left dan right itu artinya kita bisa atur equalizer untuk yang channel kiri beda dengan yang kanan ya. Sebagai contoh misalnya, ini eksperimen lagi. Walaupun pada prakteknya sebenarnya nggak begini juga ya. Misalnya saya di 1000 Hz
ya. Saya naikin tapi hanya yang di kiri, ya. Oke, kita dengar ya. Nah, seperti itu. Misalnya yang kanannya saya naikin di ya sekitar 8.000 ya. Sorry, 8.000. Ya, ini juga setting yang nggak normal, hanya untuk menunjukkan aja fitur dari frekuensi EQ dari Cubase Pro 9 ini ya. Jadi di sini kalau dilihat yang kirinya naikin channel kirinya di boost ya di 1000 Hz, kemudian yang kanannya di boost di 8.000 ya. Bunyinya jadi gini. Ya, itu contohnya ya. Oke. Nah, itu. Kemudian ada satu fitur juga yang keren dari frekuensi EQ Cubase ini, yaitu ini. Auto listen ya untuk filternya. Jadi dalam arti gini, pada saat kita meng-EQ dan kemudian kita mengubah satu band atau satu titik frekuensi, maka tiba-tiba titik frekuensi itu akan di-solo ya. Tujuannya apa? Supaya kita bisa dengar dengan jelas bunyi dari frekuensi itu saja tanpa dengar yang frekuensi lain ya. Kita coba ya. Oh ya, kita harus pencet dulu ininya ya sampai aktif ini. Nah, begitu kita klik dan kita geser, itu langsung di solo ini frekuensi atau titik ini ya. Sedangkan pada saat kita lepas, tiba-tiba bunyi lagi semuanya ya. Itu keren banget ini fitur ini nih. Oke, ada satu lagi fitur yang menarik juga dari frekuensi EQ ini, yaitu ada fitur linear phase. Ya, linear phase ya, ini kita bisa aktifkan. Ya. Nah, seperti ini. Ya. Nah, apa yang dimaksud dengan linear phase? Ya, jadi biasanya kalau kita menggunakan EQ pada saat kita memboost itu, apalagi kalau boostnya yang banyak, itu terjadi perubahan fase ya. Kalau fasenya berubah, biasanya nanti karakternya juga terlalu berubah atau mungkin nanti tabrakan dengan track lain ya. Jadi nggak natural lagi. Nah, dengan kita aktifkan tombol linear phase ini ya, bunyi EQ-nya akan tetap fasenya nggak berubah ya, artinya tetap natural seperti aslinya. Oke, nah itu keren banget ya. Mungkin yang lain, oh ya, misalnya di high pass itu tadi saya cek ya, ini ada high passnya atau di sini disebut low cut ya. Itu bisa sampai 96 desibel per oktav. Artinya dalam satu oktav frekuensi misalnya antara 100 Hz sampai 200 Hz, yaitu yang satu oktav itu dia bisa turun 96 desibel, artinya slope atau kecuramannya bisa 96 desibel ya. Ini contohnya nih. Oke. Kita rubah dulu jadi stereo. Ya, yang ini yang 6 desibel per oktav. 12 desibel, 24, 48, 96 ya, benar-benar curam ya. Nah, biasanya pada equalizer kalau dengan setting yang curam seperti ini,
fasenya berubah banyak ya. Nah, itu kita bisa aktifkan ini tombol linear phase ini supaya tidak terjadi perubahan fase yang mengganggu. Oke, nah selain itu ada fitur ini juga nih ya, piano. Ini buat apa piano? Jadi sebenarnya setiap frekuensi itu ada nadanya ya, jadi identik itu. Jadi misalnya nada A atau A4 itu frekuensinya 440 Hz, terus nanti nada C ada lagi, atau nada bass ya, E rendah dari bass ya, itu sekitar 41,2 Hz ya. Jadi itu setiap nada itu ada frekuensinya. Nah, dengan ini kita bisa tahu waktu kita menggeser ya satu titik frekuensi ini, center frekuensi ini sebenarnya itu nada apa ya. Di sini barusan kelihatan ya, atau di atas ini tadi ya. Oke, kita coba lihat. Nah, ini ya yang saya geser nih di 470 Hz ya, dengan nadanya B flat ketiga ya, B flat 3. Oke ya. Kalau saya yang naikin ini, nah ini C5 1049 Hz ya, C5 ya. Oke. Kemudian ada ya ini bentuk spektrumnya ya. Jadi kalau kita play tadi, nah ya, ini ada bar graph-nya supaya kelihatan lebih jelas saja. Oke, nah itu fiturnya yang menarik. Ya, saya pikir plugin frekuensi EQ ini adalah tambahan yang sangat keren dari Cubase Pro 9. Oke, selain frekuensi EQ yang baru, apalagi yang baru di Cubase Pro 9? Ya, di sini sebenarnya lebih ke user interface-nya ya. Jadi di sini kalau dilihat sekarang sudah seragam ya, dan udah nggak membosankan kayak yang dulu yang setelah bertahun-tahun ya. Saya ingat dari tahun 2000-an tampilan pluginnya seperti ini ya, familiar ya, misalnya ini dengan kompresornya seperti ini ya. Sekarang udah berubah ya tampilannya. Nah, tentu saja suaranya mungkin sama, mungkin beda juga, tapi pada beberapa plugin di Cubase Pro 9 ada fitur-fitur baru ya. Contohnya yang di maximizer ya. Di sini selain klasik itu ada modernnya ya. Oke, saya nggak akan bahas satu persatu ini semua ya. Mungkin saya cuma coba ini misalnya yang modern ini ya. Di sini ada fitur mix ya, berarti ini bisa paralel ya antara audio yang aslinya dengan hasil proses ini. Nah, kita bandingin bunyi yang klasik sama modern. Ya, yang modern ini lebih ada nuansa masa kininya ya. Jadi nggak terlalu mid low dan agak bright. Tapi kalau yang klasik emang lebih nggak bright ya.
itu kira-kira ada plugin-plugin yang user interface-nya diubah atau dibikin seragam. Ya, menarik ya. Oke, berikutnya fitur baru dari Cubase Pro 9 yaitu audio insert ya. Jadi virtual instrument ya, dalam hal ini Retrolog, dia bisa digunakan filternya dan efeknya untuk mengolah audio dari track audio ya. Jadi contohnya misalnya di sini saya ada drum loop seperti ini. Ya. Saya akan loading Retrolog. Nah, di sini Retrolognya tidak akan digunakan sebagai instrumen musik, tapi digunakan sebagai sidechain input untuk ini, filter dan envelope dan sebagainya, ya. Jadi caranya adalah pada Retrolog ini kita aktifkan sidechainnya. Oke, kemudian dari drum tadi kita ke send, kita kirim ke sidechain Retrolog ya, kita aktifkan, kemudian kita buat menjadi prefader ya. Nah, kenapa prefader? Supaya kita bisa matikan bunyi asli dari track audio itu ya, tapi tetap dikirim melalui send ini ke Retrolog ya. Nah, di Retrolog ini untuk dapat bunyinya, jadi saya harus menekan keyboard ya. Misalnya ini saya play, ya ini loopnya nggak ada bunyi ya, jadi saya harus tekan ini ya. Ya, ternyata ini osilatornya masih nyala, saya matiin. Nah, jadi kita cuma butuh ini ya, inputnya, input levelnya ya, kita naikin ini ya, itu ya. Ya, pada saat saya menekan ini ya, output dari drum itu masuk ke Retrolog dan diproses dengan filternya ya. Oke, saya coba mainkan ini. Ya, itu ya. Jadi ini lebih ke sound shaping ya, atau mangling. Jadi kreativitas untuk sound. Berikut ini saya akan coba cek sound bank dan loop
baru. Ya, misalnya di sini ini ya instrumen-instrumen yang sudah ada sebelumnya. Kemudian di sini ada loops dan sample. Ya, contoh ada Wild EDM, ya ada drum loop yang rock pop, ya, dan sebagainya. Lalu ada kaleidoskop, ya. Ya, seperti itu. Ya, ini sepertinya lebih cocok untuk scoring. Oke, kita lihat lagi yang lain. Ya, kalau ini loop MIDI loop, bukan audio loop. Oke, seperti itu. Nah, kalau ini yang satuannya. Ya, jangan lupa kita bisa pakai sampel-sampel ini pada sampler control, ya. Ya. Ya, contohnya ini. Oke. Pop. Ini yang untuk pop rock loop, ya, ada bass, ada drum. Oke, itu kira-kira beberapa contoh sound dari library Cubase Pro 9. Oke, berikutnya saya akan bahas tentang fitur baru dari Cubase Pro 9, yaitu multiple marker. Ya, sebagai info, marker itu adalah penanda bagian lagu. Ya, misalnya di sini ada track marker, saya bisa ngasih tanda bahwa ini adalah intro, verse, pre-chorus, dan chorus, dan seterusnya. Nah, sebelum versi 9, track marker ini hanya satu, ya, jadi kurang fleksibel. Nah, sekarang bisa lebih dari satu, ya, jadi kita bisa add marker track. Nah, di sini kita bisa isi misalnya ada 5 marker track, ya. Nah, ini markernya.
ini. Saya pindahin ke bawah dulu, oke. Nah, gunanya apa marker track yang banyak ini? Jadi kita bisa membuat marker untuk per track ya. Misalnya di sini kita bikin marker yang ini. Lalu kita tambahkan cycle ya. Yang nanti ini bisa di export mixdown ya dengan posisi yang berbeda-beda. Jadi tidak perlu setiap saat kita mengatur left dan right locator ya. Ya, misalnya ini untuk bounce -1 ya. Dan sebagainya. Nah, dalam satu project ada satu yang aktif, yang master ya, ini yang ada tanda ini. Ya, yang mana yang aktif ya. Marker mana yang aktif. Oke, misalnya kita udah punya ini tadi. Ya, ini kita harus kasih nama dulu. Misalnya kita akan mengekspor. Oke, setelah kita kasih nama, kita bisa aktifkan ini. Kemudian pada saat kita ekspor, nah di sini ada ini pilihan yang -1 ya. Dengan begini kita tidak perlu setiap saat mengubah posisi left dan right locator ya, lalu kita ekspor ya. Misalnya kita akan ekspor yang vokal ini ya, kita aktifkan dulu. Nah ini ya. Oke, jadi lebih mudah dan fleksibel untuk ekspor ya. Berikutnya saya akan bahas tentang kolaborasi via internet ya. Jadi di sini Keybase punya fitur itu, jadi kita bisa kolaborasi sama musisi yang berbeda lokasi via internet. Ya, jadi di sini ada VST Connect, oke. Ya, ini ya. Ini ada tampilan cam saya. Kemudian di sini ada login. Kita login dulu ya. Ini data login di MySteinberg ya, mysteinberg.com. Nah, ini udah berhasil login. Kita bisa cari. Misalnya kita ada teman siapa? Ya, kalau dilihat sini ada fitur untuk talkback ya, itu untuk ngobrol dengan rekan kita yang berbeda lokasi tersebut. Nah, ini udah ada, misalnya pilihan ininya, kita bisa add friend ya. Kemudian ya di sini ada monitor untuk koneksi internetnya, performance-nya. Ya, di sini mini mixer ya, dimana kita bisa atur balance mic, virtual instrumen dan instrumen, serta master dan studio. Nah, di sini ada konfigurasi dari cam apa yang kita pakai, kemudian streamingnya pakai format yang seperti apa. Ya, emang di sini mungkin belum biasa ya, tapi di luar sana sudah hal yang umum untuk kolaborasi via internet ya. Oke, itu kira-kira ya fitur dari kolaborasi internet ya. Oke, demikianlah Keybase Pro 9 yang baru ini. Ya, fiturnya banyak sekali, yang saya bahas hanya beberapa saja, dan juga yang saya bahas itu tidak terlalu detail. Silahkan cek di website atau download demonya. Ada trialnya juga 30 hari, atau bisa juga
datang ke toko chandracom.net ya, sebagai distributor resmi dari produk Steinberg ya. Oke, terima kasih semuanya.